Shalom, salam dalam damai kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada, salam jumpa melalui renungan harian kita pada hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Mari sebelumnya kita mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini Tuhan Yesus. Kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati agar firman Tuhan yang kami dengar akan menuntun kami dalam keteguhan dan kesetiaan iman dalam mengiringi Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tema firman Tuhan untuk kita, setia sampai mati. Saudara, tentu kita sangat familiar untuk mendengar lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Saudara, lagu ini merupakan pujian tertua dan sampai hari ini masih tetap dinyanyikan oleh setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Saudara, ada kisah di balik pujian ini. Ini adalah sebuah lagu yang berasal dari lirik kata-kata, artinya kata-kata ini, lirik dari lagu-lagu ini diambil dan diucapkan oleh seorang laki-laki yang berasal dari Assam, sebuah desa di timur laut India, di mana ia bersama dengan keluarganya memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus pada pertengahan abad 19. Dan dengan semangat yang menyala, pria ini kemudian membagikan pengalaman imannya kepada teman-teman sesukunya. Dan luar biasa bahwa banyak mereka yang kemudian memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan mengetahui keadaan ini ternyata menimbulkan kemarahan dari kepala suku. Lalu kemudian memerintahkan anak-anak buahnya untuk mencari siapa yang menyebarkan berita Injil tentang Yesus Kristus ini. Saudaraku, singkat cerita, pria ini bersama dengan keluarganya, satu istri dan dua anaknya, tertangkap dan diadili oleh sang kepala suku. Dan kepala suku itu meminta supaya sang pria ini menyangkal Tuhannya atau keluarganya akan dibunuh. Saudara, apa yang terjadi ketika kepala suku ini meminta supaya ia menyangkal Tuhan? Ia tidak mau. Dan yang terjadi adalah dua anaknya dibunuh. Kemudian dilanjutkan istrinya. Dan yang terakhir, dirinya pun pada akhirnya dibunuh. Tetapi yang menarik bahwa sampai di akhir hidupnya, ia tetap mengatakan bahwa mengikut Yesus adalah keputusannya. Dan apa yang terjadi kemudian setelah pria ini meninggal? Saudara, pekerjaan Tuhan tidak dapat terselami oleh pikiran kita manusia. Demonstrasi iman yang dilakukan oleh pria ini dan keluarganya pada akhirnya membawa kepala suku dan semua penduduk desa tersebut bertobat dan mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa memang tidak mudah. Ada tantangan yang akan dihadapi oleh orang yang percaya di dalam Tuhan. Dalam mengiring Tuhan ada sebuah konsekuensi dan harga yang begitu mahal yang harus kita bayarkan. Bisa saja dengan penderitaan, bisa saja juga dengan nyawa.
Dan apa yang terjadi ini juga kita dapat melihat dalam tantangan iman yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, di mana kita melihat di sana jemaat Smyrna menghadapi tantangan untuk menguji ketaatan dan kesetiaan mereka mengikut Tuhan. Pada waktu itu patung kaisar dibangun di dalam sebuah kuil dan penduduk Smyrna diwajibkan untuk menyembah patung tersebut. Disinilah letak dari kesulitan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Bagaimana mungkin mereka menyembah patung, sedangkan firman Tuhan katakan bahwa kita hanya menyembah Tuhan yang esa. Saudara, tetapi di tengah keadaan ini, disinilah kita dapat melihat, walaupun mereka harus menghadapi tantangan iman, mereka menderita karena harus dikucilkan karena tidak mengikuti apa yang diperintahkan dalam aturan kaisar pada waktu itu. Tetapi mereka diberikan kekuatan. Karena itu Tuhan katakan kepada mereka, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara, Tuhan menguatkan jemaat. Meskipun mereka harus menghadapi kesulitan, menghadapi ketidaknyamanan dalam mengiring Tuhan. Walaupun mereka harus menghadapi penderitaan, tetapi kita yakin bahwa segala penderitaan itu pada akhirnya akan berakhir. Kenapa? Karena penderitaan pun tetap berada dalam kendali dan waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan untuk kita melalui kisah ilustrasi tadi dan juga apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Smyrna. Saudara, baik kita berada dalam kelimpahan ataupun kekurangan, baik situasi hidup kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kita berada dalam penderitaan ataupun dalam tantangan iman, mari kita tetap setia sampai akhir mengikut Tuhan. Mari kita senantiasa memohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita, sehingga ketika kita harus menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan, kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai setiap jejak langkah kehidupan kita. Walaupun kita harus mengalami tantangan dalam iman, tetapi biarlah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Karena mengikut Tuhan adalah keputusan saudara dan saya. Karena itu ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan dalam kehidupan kita, maka setialah sampai akhir dan jangan pernah ingkar dengan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami memohon, teguhkanlah iman kami, kuatkanlah kami dalam menghadapi segala keadaan, sehingga tidak sekalipun kami meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kami, tetapi kami tetap hidup dalam kesetiaan walaupun kami harus menanggung berbagai keadaan, situasi, baik ataupun tidak baik. Kami tidak pernah ingkar, mengikut Tuhan menjadi keputusan kami, setia sampai akhir. Amin.